untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Sebuah bangsa lahir di tengah badai ancaman, namun kemerdekaan harus dipertahankan. Dan salah satu kekuatan yang dibangun adalah Kepolisian Nasional. 19 Agustus 1945 di Jakarta yang penuh ketidakpastian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia meresmikan Jawatan Kepolisian Negara. Berada langsung di bawah Departemen Dalam Negeri, polisi Indonesia sesungguhnya telah siap, terlatih, berpengalaman sejak masa kolonial. Tanggal 18 Agustus, jadi sehari sebelum sidang, di mana di sana ada Tokubetsu Keisatsutai di Karesidenan Semarang, pada tanggal 18 Agustus menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia. Dengan mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, kemudian melakukan satu tindakan-tindakan menurunkan bendera-bendera Hinomaru, bendera-bendera Jepang di kantor-kantor polisi istimewa, diganti dengan bendera-bendera merah putih. Dan juga kemudian daerah lain seperti Surabaya, dan kemudian juga daerah-daerah lain di daerah Padang, kemudian daerah Palembang, dan diikuti daerah-daerah di luar Jawa. 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama. Pada tanggal 29 September ketika Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno, diberi pesan, diberi mandat untuk bangun Kepolisian Nasional. Jawatan Kepolisian Negara sudah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang hanya memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu kewenangan di bidang administratif dan perlengkapan. Sedang di bagian operasional itu ada di wewenang masing-masing daerah di bawah para presiden yang tidak memiliki, sekali lagi tidak memiliki hubungan dengan keberadaan jawatan kepolisian negara di Kementerian Dalam Negeri. Tentunya amanah dari seorang Presiden Soekarno ini sulit mewujudkannya secara organisasi karena kan terbagi dalam beberapa kewenangan. Jakarta memanas, pasukan sekutu mendarat, disusupi Nika, pertempuran pecah, polisi angkat senjata membela republik yang baru lahir. Demi keselamatan bangsa, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Ibu kota republik pun berpindah, disambut hangat Sultan Hamengkubuwono IX.
2 Januari 1946 tercatat sebuah misi rahasia bersejarah. Jawatan Kepolisian Negara mengawal Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta. Aksi heroik beresiko tinggi yang kemudian dikenang sebagai lahirnya Hari Intelijen Polri. Arti 2 Januari ini perintah menjalankan pengamanan perjalanan dan sekaligus perintah Sukanto untuk melaksanakan pengamanan ini secara intelijen dengan menggunakan orang-orang intelijen. Kemudian perjalanan 3 Januari 1946 pada malam hari penuh dengan heroik dan tentu genting karena situasi mata-mata Nika, mata-mata Sekutu dan juga Jepang yang masih ada di sekitar perjalanan menuju Jogja ini. Ini yang kemudian menjadi penting dan ditandai sebagai satu momentum awal daripada pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian pada pasca kemerdekaan. Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara bersama Departemen Dalam Negeri turut bergeser ke Purwokerto. Disinilah di bawah kepemimpinan RS Sukanto Cokro-Diatmojo, Kepolisian Nasional mulai dibangun. Kepolisian Indonesia dibubarkan oleh Sekutu di Jakarta, sehingga Sukanto memilih untuk tetap mengikuti Kementerian Dalam Negeri untuk pindah ke Purwokerto. Nah, keberadaan di Purwokerto sejak Februari 1946 ini dimanfaatkan oleh Sukanto untuk mulai memikirkan bagaimana langkah-langkah membangun sebuah kepolisian nasional dari pusat sampai daerah yang berada dalam satu rantai komando. Keluarlah penetapan Presiden nomor 11 /SD/1946 yang diberlakukan sejak 1 Juli 1946 yang berisi antara lain dikeluarkannya polisi Jawatan Kepolisian Negara dari Kementerian Dalam Negeri dan berada di bawah tanggung jawab secara langsung Perdana Menteri. Dalam peluang kemandiriannya ini, polisi mendapatkan kesempatan untuk membangun polisinya dengan memiliki beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah pengawasan aliran masyarakat dan pengusutan kejahatan. Saat itu disatukan atau disebut dengan PAM. Pimpinannya ditunjuk seorang perwira tegas berpengalaman dan visioner, Komisaris Polisi Kelas 1 Raden Muhammad Umar Gatab. Perintahnya jelas, mendirikan organ intelijen resmi pemerintah untuk memantau, menganalisis, dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional di masa revolusi. Nah, capaian-capaian daripada bagian PAM yang dibentuk baik di pusat maupun di daerah, semua laporan-laporan baik itu laporan di daerah wilayah Republik Indonesia atau di daerah daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda, ini PAM bisa menembus laporan-laporan ini tidak hanya terbatas diperuntukkan kepada Jawatan Kepolisian Negara saja, tetapi juga diberikan kepada pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang tepat. Bulan November 1947, Komandemen Tentara Jawa Timur mengadakan konferensi intelijen dengan mengumpulkan seluruh intelijen di Sarangan. Tujuannya menyatukan semua intelijen ini berada di bawah intelijen tentara, termasuk intelijen kepolisian. Pak Umar Gatab sebagai pimpinan pengawasan aliran masyarakat menolak penyatuan itu karena perbedaan fungsi intelijen kepolisian dan intelijen tentara itu berbeda. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita. 27 Desember 1949, kedaulatan Republik Indonesia Serikat diakui. Namun tugas PAM semakin berat. Di tengah sistem RIS, pemberontakan bermunculan. APRA, RMS, Andi Aziz, hingga DITII. 13 Maret 1951, PAM berkembang menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara atau DPKN dengan mandat lebih luas, melindungi Presiden, Wakil Presiden, hingga tamu negara. Pada bulan Februari 1954, Pak Umar Gatab
memberikan pidatonya di hadapan Jawatan Kepolisian Negara, bagaimana intelijen kepolisian ini memberikan satu first hand information. Ada satu strategi taktis yang memang harus dikuasai oleh intelijen kepolisian. Jadi dengan mendasarkan kepada grand strategy politik negara dan juga bagaimana melindungi negara dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman. Ini adalah hal yang harus dipegang untuk dijadikan satu pedoman, karena pemikiran ini pemikiran seorang Umar Khattab yang visioner, sehingga apa yang disampaikan seorang Umar Khattab ini adalah satu pemikiran yang orisinil sebagai seorang yang memang ekspor di bidang intelijen kepolisian dan juga sekaligus sebagai pimpinan daripada Badan Intelijen Kepolisian. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Era demokrasi terpimpin menghadirkan tantangan baru. Di tengah pergulatan ideologi global, intelijen kepolisian tampil strategis, profesional, menjaga keseimbangan, meneguhkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, stabil, dan disegani. Kemandirian yang tadinya terhenti di masa parlementer kemudian kembali lagi di bawah presiden. Dalam hal ini keberadaan kepolisian dirubah menjadi satu departemen di bawah Sukanto Cokrodeatmodjo. Waktu itu tidak hanya sebagai Kepala Kepolisian Negara tetapi Menteri Muda Kepala Kepolisian Negara. DPKN kemudian berubah menjadi satu direktorat. Dan ini adalah sebuah perluasan kembali, tidak hanya sebagai Dinas Pengawasan Keselamatan Negara tetapi Direktorat Intelijen dan Security. 79 tahun Polri hadir, bukan hanya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Namun kami hadir sebagai sahabat masyarakat. Yang memberi arti lebih bagi sesama. Sejalan dengan Astacita, Polri berkomitmen menjaga kondusivitas di setiap aspek kehidupan masyarakat. Menuju Indonesia maju. Demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Tahun 1912 di Banyumas, Jawa Tengah, lahir Raden Muhammad Umar Khattab. Ia adalah seorang anak priai Jawa yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Umar Khattab menikah dengan Susila Kartanegara dan dikaruniai seorang putra, Mahatkarta Indrojoyo Kusumonegoro, yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai Indro Warkop DKI. Saya panggilnya Papi. Sering juga harus tugas keluar, di antaranya mengajar ya, yang saya tahu di Seskopol. Kalau dulu Seskoak, Sekolah Staf Komando Angkatan Kepolisian. Dia kadang-kadang suka tiba-tiba datang dengan pakaian gamis, pakai kafiyef gitu, kayak orang Arab. Habis ini di kumisnya dipakein kapas. Ini juga pakai kapas, itu sempet-sempetnya seperti itu, hanya untuk niatnya mungkin nakut-nakutin saya ya, tapi kami ketawa waktu itu ya, karena begitu saya lihat saya ketawa, beliau juga ketawa gitu. Hal-hal seperti itu. Dan sebelum saya tidur biasanya beliau ngajak bercanda. Dia bikin lucu-lucuan, ketawa, kadang-kadang dia cerita, kadang-kadang semacam nasihat seperti itu. Beliau kalau di rumah selalu pakai sarung. Dan sarungnya itu aja gitu ya. Ada beberapa sarung memang, tapi seperti itu semuanya. Dan itu sarung Bali.
kesenangan beliau. Sarungnya halus banget, bahkan udah ada robek-robeknya gitu. Tapi menyenangkan sekali. Bahkan untuk saya pun, kalau beliau duduk seperti ini, saya biasanya duduk di bawah, nyender di sarung beliau, dingin menurut saya. Baju beliau tuh kalau nggak pakai kaos oblong dulu, cap 3 cabe ya kalau nggak salah. Dan kalau nggak ya bekas pakaian dinas yang sudah tidak pakai, yang sudah nggak ada tanda pangkatnya, itu yang biasanya dipakai beliau di rumah. Sejak masa Hindia Belanda, Umar Gatab telah menapaki jalan panjang dalam dunia kepolisian. Ketika pendudukan Jepang berkuasa, ia dipercaya sebagai seorang inspektur polisi. Sebuah peran yang kelak membentuk dirinya menjadi tokoh intelijen yang disegani. Di masa revolusi, Umar Gatab menjabat kepala kepolisian Karesidenan Banyumas. Dari sana, ia terjun langsung mempertahankan kemerdekaan sekaligus menata kepolisian Republik yang baru lahir. Dia lebih mementingkan tanggung jawab untuk pekerjaannya daripada keluarganya. Bahkan ibu saya pernah bercerita bahwa setelah menikah itu ibu saya sempat ditinggalkan di Purwokerto karena bapak saya yang ditangkap Belanda itu kemudian diselamatkan oleh Hamengkubuwono IX ke Jogja, dan ibu saya terpaksa mengungsi itu sekitar dari Banyumas, dari Purwokerto sampai ke sana sekitar 7-10 hari. Peran dia sebagai polisi menurut saya penting banget ya kalau lihat kan sehari-hari, walaupun ya sekali lagi kami tidak tahu bahwa beliau tuh sebetulnya intel sejati ya. Buktinya kami juga nggak tahu bahwa sebetulnya dia tokoh intel ya gitu. Saya tahu bahwa udah harus tahu bahwa beliau di Dinas Pengawas Keselamatan Negara, tapi kan saya masih kecil, saya nggak tahu apa tugas-tugas. Bahkan ketika di Seknet beliau adalah tim screening dari seluruh pejabat negeri waktu itu di Orde Lama. Itu pun setelah itu saya ketahui bahwa beliau adalah tim screening dan Kepala Dewan Tanda Jasa dan Kehormatan Negara. Dari Raden Muhammad Umar Gatab lahir sebuah gagasan visioner, menjaga keamanan melalui seni dan budaya. Muncullah Reok Nasional Badan Kesenian Angkatan Kepolisian atau BKAK, grup kesenian dan lawakan yang menghibur rakyat di panggung dan televisi nasional. Selain lucu juga mereka dipakai untuk semacam unit penerangannya polisi. Berkesenian, beliau itu pintar ngelukis. Ada beberapa eyang dulu itu juga dilukis. Itu yang saya kadang-kadang menyesali, itu lukisan-lukisan beliau kemana itu semua. Bahkan foto-foto beliau pun kami nggak punya seperti itu. Dan kalau ditanya apakah jiwa seni ayah saya menurun pada saya, mungkin iya ya. Ya nggak tahu kenapa kayak takdir saya kemudian membawa saya justru bukan menjadi anggota kepolisian seperti ayah saya, tapi saya justru menjadi komedian ya, menjadi pelawak. Di sudut perumahan Pondok Karya 5 berdiri sebuah bangunan bernama Gedung Sana Saranta. Sejak masa 1950-an, kawasan ini dikenal sebagai tempat tinggal sejumlah tokoh penting, terutama mereka yang memiliki ketertarikan erat dengan kepolisian dan dunia intelijen. Gedung ini diresmikan pada tahun 1958 oleh Raden Muhammad Umar Gatab. Kehadirannya bukan sekedar fasilitas warga, tetapi juga ruang strategis untuk konsolidasi, komunikasi, dan kebersamaan. Lingkungan di sekitarnya pun syarat sejarah. Di sini tinggal keluarga Gatot Supeno, kerabat Umar Gatab, yang menjadi saksi hidup menjaga jejak kenangan itu hingga kini. Pak Umar Gatab itu senior dari ayah saya. Aula ini dulu itu dibangun untuk pertemuan intelijen muda lah ya. Jadi kayak ada proyektor gitu. Jadi sorot untuk ke dinding yang pojok sorot. Misalnya ada kejadian-kejadian rapat-rapat polisi muda, intelijen khususnya ya. Namanya kalau seorang polisi sumpah itu tidak boleh ngomong. Ya nggak boleh ngomong, mau nyawa taruhannya. Jadi yang ada ayah saya cerita Pak Umar Gatab tuh tegas
Jadi harus pada prinsip kalau A gitu. Tidak boleh terpengaruh sama kiri kanan yang ada karena kita prinsipnya A. Ini kenangan ini udah nggak ada dua kalinya lagi. Jadi udah ini kenangan yang emang bisa dibuktikan dengan tulisannya seperti ini. Ini beliau yang buat, ini seperti puisi ya. Ya, jadi yang ada ini aku titipkan bla 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 bla. Ini Umar Khattab, Pak Umar Khattab. Jadi ayah saya pesan ini harus, jadi sejarah-sejarah itu harus disimpan karena tidak ada sejarah dua kali. Irjen Pol Purnawirawan Raden Muhammad Umar Khattab wafat pada tahun 1968 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, bapak saya meninggal ketika papi itu meninggal pas sidang umum MPRS tahun 68, bulan Maret. Hingga kini, ia dikenang sebagai perintis pemikiran strategis intelijen kepolisian, seorang visioner, Bapak Intelijen Kepolisian Indonesia. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Tidak semua diselesaikan dengan hukum. Polri hadir dengan pendekatan humanis melalui keadilan restoratif. Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara. Demi tercapainya Indonesia yang harmoni, Polri untuk masyarakat. Setiap pergantian nama, setiap penyesuaian tugas mencerminkan dinamika perjalanan sejarah Indonesia dari mempertahankan kemerdekaan, menumpas pemberontakan hingga menghadapi ancaman subversi dan terorisme modern. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, fondasi yang diletakkan oleh Umar Khattab bahwa intelijen kepolisian adalah garda terdepan keamanan nasional. Intelijen kepolisian adalah mata dan telinga negara, bekerja dalam senyap, namun menentukan langkah besar keamanan bangsa. Kalau kita melihat sejarahnya, Baintelkam sekarang ini bermulai di tahun 1946 yang dipimpin oleh senior kita, pendahulu kita, Bapak Umar Khattab, dan berkembang di tahun-tahun berikutnya berubah menjadi DPKN, organisasi yang sangat luar biasa kewenangannya. Karena begitu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah dan negara serta masyarakat Indonesia. Perkembangan berikutnya dengan beberapa aturan yang dibuat, khususnya di tahun 2002 dan 2010, berubah menjadi Baintelkam Polri, Badan Intelijen Keamanan Polri. Di era kini, ancaman tidak lagi berdiri sendiri. Ia datang berlapis, multidimensi, seringkali melampaui batas wilayah negara. Tantangan yang dihadapi bukan sekedar secara fisik, ada ancaman cyber, radikalisme, kejahatan lintas negara, hingga perang informasi yang tak kasat mata. Dalam situasi inilah, intelijen tidak cukup hanya mengumpulkan data. Ia harus proaktif, mampu memprediksi, dan memberi peringatan dini agar kebijakan diambil tepat dan cepat. Dan sebelum-sebelumnya memang saya melihat bahwa koordinasi dengan BIN sebagai badan koordinasi sesuai dengan undang-undang berjalan dengan bagus. Sesuai dengan tupoksi kita adalah mencari informasi, kita saling tukar-menukar informasi, dan bahkan berkembang di BIN koordinasi dalam rangka memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan karena informasi yang kita dapat. Saya rasa koordinasinya sangat bagus dan saya berharap juga ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Prinsipnya tetap sama sejak dulu, menjaga kedaulatan, memelihara keamanan, dan melindungi rakyat Indonesia.
Sebagai simbol perjuangan dan pengabdian, Baintelkam Polri melahirkan mars dan himne yang mencerminkan semangat, dedikasi, dan jiwa para personil intelijen kepolisian. Pada 29 Mei 2024, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI meresmikan gedung baru Baintelkam Polri, sebuah simbol kesiapan untuk mendukung tugas strategis demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dalam mewujudkan Polri presisi, Baintelkam Polri meluncurkan inovasi digital, Baintelkam Integrated System atau BIS. Platform data integrasi secara real-time dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Komitmen peningkatan profesionalisme terus dijalankan melalui program pengembangan seperti Digbang Space Intelijen Virtual. Pelatihan tetap efektif dan efisien meski menghadapi keterbatasan anggaran dan waktu. Seluruh program disusun dengan kurikulum standar dan sertifikasi resmi dari Lemdiklat Polri. Di jantung Pusdik Intel, Soreang, berdiri sebuah gedung yang menjadi saksi dan simbol sejarah. Gedung itu bernama Umar Gatab, sebuah nama yang mengabdikan dedikasi seorang tokoh besar intelijen Indonesia. Disinilah nilai-nilai kesetiaan, kerahasiaan, dan pengabdian diturunkan dari generasi ke generasi. Tugas intelijen memang sekarang dibantu dengan alat-alat teknologi yang baru. Tetapi dalam mengambil keputusan sangat ditentukan kepada human intelligence. Human intelligence yang bagus adalah yang didasari oleh motivasi memberikan yang terbaik kepada bangsa negara. Motivasi dalam rangka pembinaan karir, motivasi dalam perlakuan, motivasi dalam kesempatan berkarir di kepolisian. Sejak 1946 hingga hari ini, satu hal yang tidak pernah berubah. Umar Gatab adalah teladan. Ia mengajarkan bahwa intelijen sejati bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang paling cepat bertindak. Dedikasinya mutlak, berjuang dengan pengorbanan pribadi demi bangsa dan negara tanpa mencari sorotan. Integritas, kesetiaan tanpa syarat, dan keberanian mengambil keputusan di saat genting itulah warisan yang kami jaga hingga kini. Sekali intelijen, tetap intelijen. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama.